Sering sekali diberitakan Partai Komunis China memberangus Islam. Yang Muslim katanya dipaksa untuk menjadi ateis, menjadi komunis yang makan babi. Masjid-masjid konon juga dirobohkan. Tapi mari kita diskusikan beberapa hal ini. Menurut saya akan sangat problematis jika kita tetap bersikukuh memandang permasalahan keagamaan di China pasca kewafatan Mao Zedong memakai apa yang oleh Xi Jinping sebut sebagai lengcan siwei alias mentalitas perang dingin. Mentalitas perang dingin ini gampangnya adalah mentalitas yang menganggap negara yang berideologi komunisme sudah barang tentu selamanya akan berada dalam hubungan diametral dan antipati terhadap agama. Ya, katakanlah Islam khususnya. Fatwa masyhur Karl Marx yang menyatakan bahwa agama adalah candu masyarakat senantiasa dijadikan dalil pembenar. Tapi apakah benar begitu? Saya Novi Basuki dari aseng.id untuk segmen Cakuan Asumsi. Secara historis, benar bahwa sepanjang satu dekade revolusi kebudayaan di bawah komando Mao Zedong, telah terjadi vandalisme dan persekusi massal membabi buta terhadap rumah-rumah ibadah dan tokoh-tokoh agama tanpa terkecuali di China sana. Jangankan agama dari luar, kepercayaan dari negeri sendiri pun dihajar habis-habisan. Bahkan anggota Partai Komunis China yang dipandang tidak mempraktikkan komunisme yang sesuai dengan pemikiran Mao Zedong kala itu juga dibikin babak belur. Walakin sesudah kematian Mao Zedong pada September 1976 dan Deng Xiaoping yang berkali-kali digencetnya selama masa-masa kalut revolusi budaya dari tahun 1966 sampai 1976 itu kembali bisa memangku kekuasaan, Partai Komunis China menggelar taubatan nasuhah, mengakui sekaligus menyesali berbagai kesalahan keagamaan yang diperbuatnya selama masa-masa kalut revolusi kebudayaan. Untuk itu, dikeluarkanlah suatu dokumen khusus yang sohor disebut sebagai dokumen nomor 19 atau biasa disebut sebagai Sejuhao Wenjian pada Maret 1982. Boleh dikata, dokumen ini tak ubahnya adalah surat pengakuan dosa yang sekaligus berfungsi sebagai mercusuar pemandu kebijakan keagamaan yang diterapkan Partai Komunis China sampai sekarang. Partai Komunis China menegaskan, sebagaimana termaktub di bagian 4 dokumen tersebut, ia bilang bahwa menghormati dan melindungi kebebasan keagamaan rakyat adalah kebijakan fundamental partai. Ini adalah kebijakan jangka panjang, adalah kebijakan yang akan diijawantahkan dengan teguh dan sungguh-sungguh. Sebab ini adalah satu-satunya kebijakan keagamaan yang benar serta sesuai dengan kepentingan rakyat. Karena itu, rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi pun dilakukan. Tak heran jumlah masjid di daerah otonomi Uighur Xinjiang yang pada tahun 1984 cuma berkisar 9.000 melonjak menjadi sekitar 24.000 lengkap dengan 29.000 imamnya. Jika merujuk buku putih kondisi kebebasan keagamaan Xinjiang yang dirilis Dewan Negara China pada Juni 2016 silam. Terhitung selama sewindu sejak 1982 sampai 1990, menurut makalah David Palmer yang terhimpun dalam buku Handbook of Contemporary China yang dieditori oleh William Tai dan Alvin Zhou, Muslim bersuku Hui juga menanjak 19% populasinya. Pemeluk Islam yang pada awal kemerdekaan China cuma berkisar 8 jutaan, meroket menjadi tak kurang dari 30 juta jiwa sekarang. Partai Komunis China lantas menekankan, tetap di bagian dan dokumen yang sama, perbuatan apapun yang memaksa yang tidak beragama untuk beragama adalah sama halnya dengan memaksa yang beragama untuk tidak beragama. Itu semua melanggar kebebasan keagamaan orang lain dan karenanya adalah kesalahan fatal sekaligus mutlak tidak diperbolehkan.
Makanya hingga kini saya belum menemukan bukti valid bin sahih yang dapat menunjukkan Partai Komunis China telah ingkar terhadap komitmennya yang menjamin kebebasan keagamaan rakyatnya tersebut. Tentu lain soal kalau terhadap rakyatnya yang ya misalnya gampang mengkafir-kafirkan lantaran terpapar apa yang mereka sebut sebagai Arabisasi ala Pohwa. Arabisasi berkedok pemurnian Islam itulah yang berusaha dibendung Partai Komunis China. Sebenarnya gerakan pemurnian Islam atau yang kelak kita kenal dengan Wahhabisme ini sudah masuk ke China sejak akhir abad 19 melalui seorang yang baru datang menunaikan haji bernama Ma Wanfu. Dan sekarang saya dapat info dari esai Profesor Beijing Foreign Studies University yang bernama Xue Qingko yang menulis makalah berbahasa Arab dengan judul Ta'ammalat Haul At-Tatarruf Ad-Dini wal Islamofobia fi Sin, yang artinya refleksi tentang ekstremisme agama dan Islamofobia di China yang terbit di harian Al-Hayat pada 30 Agustus 2017 silam. Dia menyebutkan Muslim China yang terpengaruh pemikiran fundamentalisme Sayyid Qutb dan Abul A'la Maududi sehingga menolak kontekstualisasi dan sikap kritis terhadap teks-teks ilahi, jumlahnya tidaklah sedikit di China sana. Sebagai akibatnya, pola pikir tak sedikit Muslim China makin tidak fleksibel dan buntu pada dua pilihan dikotomis hitam putih, halal atau haram, Muslim atau kafir. Walhasil, ini yang disesalkan Xue Qingko, citra Islam di mata kebanyakan masyarakat China berubah dari agama yang terbuka ke yang tertutup, dari yang toleran ke yang intoleran, dari yang moderat ke yang ekstrem, dari yang memudahkan ke yang menyulitkan. Muslim semacam itulah yang ditengarai pemerintah komunis China sebagai salah satu tanda tumbuhnya benih-benih radikalisme dan ekstremisme agama. Sebaliknya, radikalisme dan ekstremisme agama dikhawatirkan akan menyuburkan Islamofobia di kalangan masyarakat China yang acap dicap kafir karena hidup di negara togut oleh mereka itu. Jalan keluarnya, Xi Jinping bertitah dalam suatu kesempatan, istiqomahlah dalam melakukan sinoisasi agama-agama di negeri kita, kata Xi Jinping. Sinoisasi agama yang di dalamnya termasuk sinoisasi Islam yang dicanangkan Xi Jinping sebagai panacea Arabisasi itu sebenarnya bukanlah barang baru. Bagi saya, Xi Jinping hanya mendaur ulang apa yang sudah digodok cendekiawan-cendekiawan Muslim China sejak zaman dinasti Ming. Ya, seperti Wali Songo di Indonesia yang berusaha menyebarkan Islam dengan merangkul kearifan lokal, dai-dai Islam di China waktu itu juga giat menyelaraskan ajaran Islam dengan kebudayaan China. Maklum, mubaligh China itu lebih mementingkan esensi ketimbang ngotot mempertahankan simbol dengan emosi. Mereka misalnya tidak mempermasalahkan bentuk masjid dibikin lebih menyerupai kelenteng, alih-alih berkubah lengkap dengan bintang dan bulan sabit seperti di Arab sana yang notabene tempat lahir agama yang mereka imani. Akan tetapi, mirip dengan di Indonesia, belakangan ini di China juga mewabah kaum-kaum tertentu yang menolak apa yang oleh Gus Dur sebut sebagai pribomisasi Islam yang akomodatif, yang inklusif, dan toleran terhadap yang lain. Mereka maunya apa-apa kudu seperti di Arab sana, karena itulah yang dianggap oleh mereka sebagai satu-satunya perwujudan Islam yang asli. Partai Komunis China yang bangga dan percaya diri kepada kebudayaan sendiri jelas melawannya. Partai Komunis China mengamini petuah Bung Karno, saya pikir. Kalau jadi Islam, kata Bung Karno, tidak perlu menjadi orang Arab. Karena itu, perobohan-perobohan masjid di China memang adalah fakta yang tidak patut dan memang tidak pernah dinegasikan keberadaannya oleh pemerintah komunis China. Tapi ya itu tadi, perobohan-perobohan itu utamanya dilakukan terhadap masjid-masjid yang bentuk bangunannya dianggap kelewat kearab-araban. Sementara yang berarsitektur lokal tetap akan dibiarkan atau bahkan dilindungi oleh negara.